Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Irafiki TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Orang dewasa itu manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan semangat dan idealisme masa lalunya, tapi juga sudah tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Sedangkan anak muda itu siapa? Manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Masing-masing ini punya karakter. Orang tua suka bernostalgia, orang dewasa sibuk dengan realita, sedangkan anak muda akrab dengan idealita. Maka kakek nenek yang sudah tua kalau didatangi cucunya pasti suka bercerita. Ayah ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja. Sedangkan anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk menulis biografi, tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, memperebutkan posisi, negosiasi, koalisi, dan korupsi. Sedangkan anak muda pandai berorasi, rajin demonstrasi, dan ahli caci maki. Ini bahasa sejarah. Maka kalau kita bicara masa depan, itu bukan untuk generasi tua, bukan untuk generasi dewasa, tapi masa depan itu untuk generasi muda. Sehingga orang-orang tua kita dulu itu punya filosofi yang hebat dalam rangka mendidik anak cucunya. Orang tua kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Mungkin di sebagian daerah Bapak Ibu masih banyak kampung-kampung yang dipagari sekelilingnya dengan pohon bambu. Ini filosofi yang luar biasa, karena dalam rumpun bambu itu tersimpan 3 kekuatan sejarah yang bersatu dalam komposisi yang hebat. Dalam rumpun bambu itu kan ada bambu tua, ada bambu dewasa, dan ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, sedangkan bambu muda namanya bung. Dulu bangsa Indonesia ketika menatap masa depan, ingin merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, ini yang diajak berjuang bukan yang tua, bukan yang dewasa, tapi yang muda. Jadi yang diseru itu bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Makanya ada lagunya, mari bung rebut kembali, bukan mari pring rebut kembali, bukan mari tunggak rebut kembali. Sehingga pada masa-masa pergerakan bangsa kita itu kaya akan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Nusron, Bung Bahlil. Oke, jadi gini, kalau kita pengen maju, di samping Golkar harus solid untuk menuju Indonesia maju, generasi muda harus punya filosofinya Bung. Bung itu kalau pengen sukses harus menetapi 3 syarat. Pertama, tegak dan runcing. Kalau ada bung yang tumpul dan bengkong, itu bukan bung harapan tapi bung ancaman. Biasanya dipotong terus dimasak di sayur. Bung yang sukses itu tegak dan runcing, artinya idealis dan kritis.
Jangan pernah gampang merasa puas dengan pencapaian, tapi idealis dan kritis, artinya harus bisa jadi perintis bukan sekedar pewaris, pengais bukan pengemis, pelopor bukan pengekor, penggerak bukan penggertak, harus punya karakter bukan yang karaten, harus luar biasa bukan sekedar biasa di luar, harus terpelajar jangan kurang ajar, harus beradab jangan biadab. Yang kedua, Bung itu karakternya pengen bisa menyalip siapa saja, pengen bisa melampaui siapa saja. Jangankan bambu tua yang sudah lapuk, bambu dewasa yang tinggi menjulang harus bisa dilampaui, harus bisa disalip. Artinya ya generasi muda itu harus dinamis dan kreatif, bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, sekaligus bekerja dengan ikhlas, mampu menggabungkan tiga hal ini secara terpadu: kerja keras, kerja cerdas, sekaligus kerja ikhlas. Kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, sedangkan kerja ikhlas itu kerja pakai hati. Orang itu kalau cuma kerja keras hasilnya hanya pas, tapi kalau mau kerja cerdas hasilnya lebih luas, apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas hasilnya tak terbatas. Kasih contoh, kalau nggak dikasih contoh mesti nggak paham ya, soalnya kayaknya IQ-nya masih di bawah rata-rata. Kalau cuma kerja keras, kerja pakai otot, hasilnya hanya pas. Maaf, ini nggak beda kayak binatang, kayak sapi, kayak kuda, itu kerja pakai otot, kerja keras, hasilnya pas. Sapi suruh bajak di sawah, kuda suruh narik dokar, hasilnya pas, paling sehari 100.000 200.000. Beda dengan kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, itu kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh dokter, itu kerja profesi. Orang kalau kerjanya cuma pakai otot, kerja keras, ngangkat batu gede-gede itu, batu kali, kerja keras itu paling dapatnya sehari 100.000 200.000. Tapi kalau kerja cerdas, ngangkat batu kecil, sekali angkat bisa dapat 500 juta, karena yang diangkat adalah batu ginjal. Hasilnya lebih luas, apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Yang ketiga, Bung itu punya jaket tebal, punya pelindung jaket tebal, bulunya halus tapi sangat tajam. Ini artinya harus eksklusif yang protektif. Eksklusif bukan dalam rangka sombong angkuh, hendak, tapi dalam rangka memahami kekuatan internal bahwa saya harus terus berbenah agar tumbuh dan berkembang saya bisa berjalan dengan baik. Saya harus bisa tumbuh tinggi menjulang, bukan hanya melampaui tunggak generasi tua, tapi saya juga harus bisa melampaui pring generasi dewasa yang sudah tinggi menjulang. Karenanya Bung harus sadar bahwa pupuk terbaiknya adalah tunggak. Bambu tua yang sudah lapuk itu adalah pupuk terbaiknya Bung. Karenanya jangan pernah meninggalkan pini sepuh, jangan pernah meninggalkan generasi tua. Datangi, timba ilmu dan pengalaman dari mereka agar kita lebih hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau bicara soal masa depan, jamaah rahimakumullah, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita dalam doa yang sering kita baca dan kita sering sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzabannar. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dunia akhirat. Doa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa masa depan itu ada dua. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Bapak Ibu, kalau misalnya panjenengan saya ajak bicara dan berpikir soal masa depan, kira-kira yang terlintas di pikiran dan benak panjenengan itu masa depan yang sesudah mati apa masa depan yang sebelum mati? Halo? Biasanya kalau panjenengan berpikir tentang masa depan, itu yang jenengan pikirkan, yang Bapak Ibu planning itu masa depan yang sesudah mati atau masa depan yang sebelum mati? Masa depan akhirat apa masa depan dunia? Kalau yang jawab akhirat itu kayaknya ada bohongnya, karena kita udah dikritik sama Allah, bal tu'thirunal hayatat dunia. Rata-rata manusia itu lebih mementingkan dunia, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Coba kita buktikan, dunia itu simbolnya harta, akhirat itu simbolnya pahala. Kira-kira lebih tertarik pahala apa harta? Dunia itu simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Kira-kira panjenengan lebih tertarik ganjaran apa bayaran? Selama ini aktivitas harian panjenengan itu targetnya untuk mencari ganjaran apa bayaran? Di zaman sekarang ini orang disebut berhasil dan sukses itu ukurannya yang banyak ganjarannya apa yang banyak bayarannya. Orang dianggap sukses dan berhasil itu yang banyak pahala apa yang banyak harta. Oke, udah mulai sadar. Sekarang Bapak Ibu misalnya punya planning mau membangun rumah yang layak huni, yang nyaman. Kira-kira yang di planning itu rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Halo? Dijawab dong. Kira-kira yang di planning, dipikirkan, direncanakan itu rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Ya, mestinya dua-duanya. Rumah yang akan ditinggalkan selamanya, rumah di dunia. Ya kita pikir, rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah yang di surga, lebih wajib kita pikirkan. Bapak Ibu, seluruh jamaah yang saya hormati rahimakumullah, mindset berpikir kita harus benar. Rumah dunia itu rumah yang akan kita tinggalkan selamanya, sedangkan rumah yang akan kita tinggali selamanya adalah rumah yang di surga. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab, ini nanti juga akan jadi pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Rumah dunia dengan rumah surga itu lebih bagus mana? Surga. Lebih indah mana? Surga. Lebih mewah mana? Surga. Tapi anggaranmu untuk bangun lebih banyak mana? Allah. Coba mari kita berpikir jernih. Rumah dunia semegah apapun, semewah apapun, seindah apapun, itu rumah pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa membantu, nggak bisa menolong, dan nggak ada yang dibawa serta. Betul? Ada orang ke kuburan bawa cendela, genteng satu aja ndak.
itu sifatnya hanya rumah dinas. Rumah dunia itu sebagus apapun, semegah apapun, seindah apapun, semewah apapun, sifatnya hanya rumah dinas. Boleh kita tinggali selama kita masih punya jabatan. Kayak Menteri ATR dan Kepala BPN, beliau pasti punya rumah dinas. Itu boleh ditinggali beliau selama beliau masih menjabat sebagai menteri. Begitu jabatan purna, rumah dinas harus ditinggalkan hari itu juga tanpa toleransi. Sama, rumah kita yang di dunia ini hanyalah rumah dinas. Boleh kita tinggali, boleh kita pakai selama kita masih menjabat sebagai khalifah fil ardi. Begitu jabatan khalifah fil ardi selesai, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hari itu juga rumah harus kita tinggalkan tanpa toleransi, kecuali kalau matimu malam hari. Boleh nginep, tapi nggak lama-lama, mentok semalam. Besok langsung diterbangkan pakai pesawat paling canggih di dunia, namanya Keranda Airlines. Pindah ke rumah singgah sementara, ukurannya cuma 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti petir, kuburan. Gitu bangun biayanya sampai puluhan miliar, padahal itu akan kita tinggalkan selamanya. Nggak ada guna, nggak ada manfaatnya lagi, nggak bisa membantu, nggak bisa menolong. Betul? Betul? Sedang rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya adalah rumah yang di surga. Pertanyaannya, sudah punya kapling di sana apa belum? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, supaya kita nggak salah langkah, supaya kita nggak salah pilih, maka kita sebagai seorang mukmin harus bisa menyikapi dengan benar. Bagaimana kita menyikapi dunia, bagaimana kita menyikapi akhirat. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini, semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya, amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.